Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab yang akan kita kaji ini adalah kitab Tazkiyatun Nafas ya, ini bukunya ya. Penyucian jiwa ya, yang ditulis oleh Dr. Ahmad Farik ya. Bukunya terbitan Ummul Qura ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tazkiyatun Nafas atau penyucian jiwa ini adalah masalah yang sangat penting di dalam Islam ini ya. Jadi salah satu tujuan utama diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah penyucian jiwa pada diri manusia ya, pada umat manusia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya bahwa tujuan Nabi ini adalah membersihkan jiwa-jiwa manusia ini di dalam banyak ayat ya, di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 151 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun." Ya. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu dan menyucikan dirimu dan mengajarkan kepadamu Alkitab yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah dan mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui ya. Ini dalam Al-Baqarah 151 ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul itu adalah untuk membacakan ayat-ayat kami ya kepadamu, kemudian menyucikan dirimu ya, membersihkan dirimu ya, dan mengajarkan kepadamu Alkitab, Al-Quran dan juga Al-Hikmah, As-Sunnah ya, begitu. Dan mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Ali Imran ya, dalam surah Ali Imran ayat 164 Allah berfirman, "Laqad mannallaha 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Ya. Sungguh Allah telah memberi karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah ya. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Rasul itu mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara dua ayat ya dari sekian banyak ya ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tugasnya Rasul ya. Tujuan diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Yang pertama tadi yatslu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Ya, membacakan ayat-ayat Allah ya kepada manusia ya. Jadi yang pertama kali mengajarkan Al-Qur'an itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Rasulullah belajar kepada malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril yang ngajari baca Quran itu ya. Kemudian Rasulullah SAW setelah belajar mengajarkan kepada manusia ya. Makanya semua manusia yang belajar, yang membaca Al-Quran sekarang ini ya, itu ya karena dari apa?
Rasulullah SAW membacakan ayat Al-Quran kepada sahabat, kemudian oleh para sahabat itu ya dihafal, dipahami, kemudian diajarkan kepada generasi berikutnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, sampailah kepada kita bacaan Al-Quran ini ya. Maka Rasulullah SAW ini mendapat pahala ya dari bacaan Al-Quran manusia sedunia dari dulu sampai sekarang. Kenapa? Yang pertama kali ngajarkan adalah Rasulullah SAW. Yatslu alaihim ayatihi ya. Rasulullah SAW itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Yang kedua adalah ini yang nanti kita bahas, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, mensucikan jiwa mereka ya. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran. Yang keempat, wal hikmah, yaitu mengajarkan sunnah ya. Jadi sunnah ini ya merupakan tafsiran daripada Alkitab ya. Jadi misalkan seorang itu hanya diperintahkan secara global, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Tetapi bagaimana teknis pelaksanaan sholat itu ya, perinciannya, bacaannya ketika ruku, ketika sujud, ketika i'tidal dan lain sebagainya, syarat-syaratnya dan lain sebagainya, itu Rasulullah SAW yang menjelaskan dalam sunnahnya. Termasuk gerakannya bagaimana, posisi tangannya bagaimana, ketika sujud, ruku dan lain sebagainya seperti apa ya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat. Karena itu Rasulullah SAW pernah sekali sholat di tempat yang agak tinggi ya. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan kepada para sahabat, kenapa beliau SAW melaksanakan sholat di tempat yang agak tinggi itu? Maksudnya adalah supaya para sahabat itu melihat bagaimana Rasulullah SAW sholat, tahu, faham caranya seperti apa. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Ya, jadi sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, penekanan kita adalah pada yang kedua, tugas Rasul yang kedua. Ya, kalau yang pertama membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Yang kedua adalah wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ya, makna wa yuzakkihim ya atau mensucikan jiwa mereka itu adalah membersihkan mereka dari keburukan-keburukan akhlak. Ya. Itu makna wa yuzakkihim ya, dan mensucikan jiwa mereka. Itu maknanya adalah membersihkan mereka dari keburukan-keburukan akhlak, perbuatan-perbuatan jahiliyah, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Ya. Maka disinilah pentingnya tazkiyatun nufus itu, tazkiyatun nafas ya. Itu untuk mensucikan, untuk membersihkan jiwa-jiwa manusia ini dari apa? Dari keburukan-keburukan akhlak. Ya. Dan Nabi juga kan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Orang-orang Arab jahiliyah yang sudah baik akhlaknya disempurnakan. Akhlaknya supaya semakin baik. Yang buruk ya, akhlak yang buruk itu diperbaiki, memperbaiki akhlak. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pentingnya apa? Tazkiyatun nafs, untuk membersihkan diri manusia dari keburukan akhlak. Ada seorang ulama mengatakan ilmu penyucian jiwa lebih penting dari para penuntut ilmu, bagi penuntut ilmu dibandingkan ilmu-ilmu tentang ibadah yang lain. Jadi ilmu penyucian jiwa, membersihkan jiwa ya, dari kesirikan, dari hasad, iri, dengki, sombong, riya, sum'ah, ujub dan lain sebagainya, itu lebih penting bagi para penuntut ilmu dibandingkan dengan ilmu-ilmu tentang ibadah yang lain. Sebagaimana pentingnya air bagi ikan dan pentingnya udara bagi manusia ya. Kalau manusia nomor satu apa Pak? Udara ya Pak ya, baru air ya. Tapi kalau ikan air ya,
Nah, air ya. Pentingnya air bagi ikan, pentingnya udara bagi manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa tazkiyatun nufus ini menjadi penting? Yang pertama ya karena ilmu ini bisa digunakan untuk memperbaiki hati ya. Jadi akhlak yang buruk itu kan dari jiwa yang kotor ya. Hatinya itu ada penyakit kotor sehingga akhlaknya itu menjadi rusak. Karena hatinya ini misalkan rusak, iri, dengki, kemudian akhlaknya itu menjadi tidak baik ya. Jadi nanti kembali kepada hati. Kalau orang biasanya mempelajari ilmu ini tasawuf ya. Ilmu tasawuf katanya, kalau kita istilahkan tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas itu ya, nanti menghilangkan sifat-sifat yang tercela, kemudian diisi dengan sifat-sifat yang baik. Jadi kita introspeksi diri kita sendiri nanti. Oh, saya ini ternyata suka sakit hati misalkan, suka pendendam misalkan. Nah, itu nanti yang tahu kan sifat kita itu Allah Subhanahu wa taala, kemudian diri kita sendiri. Oh, kita ini suka riya kalau beramal, suka pamer, suka dilihat, suka didengar dan lain sebagainya. Nah, itu membahayakan nanti bagi amal-amalnya. Nah, itu bermula dari tadi jiwa tadi itu, ya. Nafsu yang ingin mungkin ingin disanjung, ingin dipuji, ingin populer dan lain sebagainya. Termasuk juga ketika dia ini muncul sifat hasad dan lain sebagainya. Itu karena kotornya hati itu, ya. Ya. Bahaya ini ya. Qabil membunuh Habil itu ya karena hasad, karena iri dengki. Qabil terhadap Habil kemudian dibunuh. Nabi Yusuf alaihissalam dicemplungkan ke dalam sumur oleh saudara-saudara. Itu ya karena hasad, penyakit hati tadi itu. Ya. Tidak tidak bisa menerima, tidak ridho dan lain sebagainya dengan ketetapan Allah dan sebagainya. Nah, itu bahaya sekali ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama, ilmu ini penting karena bisa digunakan untuk memperbaiki hati ya. Ada yang mengatakan hati yang baik itu akan mudah menyerap ilmu. Hati yang baik, tidak ada kesombongan, meremehkan orang misalkan ya. Kemudian dia juga tidak tidak iri, dengki, hasad dan sebagainya. Hati yang baik itu akan mudah menyerap ilmu ya, sebagaimana tanah yang subur itu akan mudah ditanami. Ya. Makanya hati ini harus betul-betul kita jaga ya. Kita suka memaafkan orang ya, tidak suka dendam, tidak suka iri, dengki, ya, ria, sombong dan lain sebagainya. Itu harus kita hilangkan. Tazkiyatun nafas nanti ya, begitu.